Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Olehnya itu, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ketua kelasnya silakan. Siap untuk berdiri. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, anak-anak, sebagai nama biasa sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Maulana Ibrahim. Hadir, Pak. Ahmad Halil Gibran. Hadir, Pak. Nurul Akmadewi. Hadir, Pak. Indri Andriani. Hadir, Pak. Nurul Akila. Hadir, Pak. Nabil. Hadir, Pak. Narti. Hadir, Pak. Linuri. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas mengenai bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi, materi, hadiah dan hikmah berbagi. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas masalah apa? Ya, infak dan sedekah. Jadi pada hari ini kita masih membahas mengenai bab yang sama, hidup lapang dengan berbagi, tetapi materi yang berbeda, yaitu hadiah dan hikmah berbagi. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian pernah mendapatkan hadiah? Pernah. Bagaimana perasaan kalian saat mendapatkan hadiah? Senang. Ya, tentunya kalian merasa senang. Kemudian, apakah kalian pernah berbagi? Terhadap siapa berbaginya? Ya, tujuannya kita berbagi, apa kira-kira tujuannya kita berbagi? Untuk mendapatkan pahala, apalagi? Apalagi? Ya, baiklah. Nanti sebentar kita pelajari lebih lanjut mengenai materi, hadiah, dan hikmah berbagi. Sebelumnya, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna dan pentingnya hadiah serta berbagi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menciptakan proyek sederhana yang berisi ajakan atau motivasi berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mengerti? Sebentar suaranya, mengerti? Ya, Pak. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut, Bapak bentuk dulu beberapa kelompok. Kita bentuk 3 kelompok. Ya, ini kebetulan sudah terbentuk. Jadi ketua kelompok pertama Ahmad Halil Gibran, kemudian yang kedua Indri, dan kelompok yang ketiga Dewi. Bapak akan memperlihatkan sebuah video yang menggambarkan tentang kegiatan berbagi. Jadi tolong disimak baik-baik videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai hidup lapang dengan berbagi, materi, hadiah, dan hikmah berbagi. Apa itu hadiah? Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau untuk merayakan sesuatu. Hadiah bisa berupa barang, jasa, atau bentuk perhatian lainnya yang dianggap spesial oleh si penerima. Selanjutnya, apakah itu berbagi? Berbagi adalah tindakan memberikan sebagian dari apa yang dimiliki kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu, meringankan beban, atau membahagiakan orang lain. Nah, anak-anak, itulah tadi video tentang hadiah dan hikmah berbagi yang sudah Bapak putarkan di atas. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan kelompok. Kegiatannya kurang lebih sama dengan kegiatan pada pertemuan sebelumnya. Jadi masing-masing kelompok akan saya berikan satu materi. Jadi ini kelompok 1 mendapatkan materi pengertian hadiah dan pengertian berbagi. Kemudian kelompok 2 mendapatkan materi manfaat memberikan hadiah dan manfaat berbagi. Dan kelompok 3 mendapatkan contoh nyata berbagi dalam kehidupan sehari-hari serta hikmah berbagi bagi diri sendiri dan orang lain. Karena setiap kelompok mendapatkan materi yang berbeda, sementara kita butuhkan materi yang lengkap, otomatis setiap kelompok harus berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan materi yang dia butuhkan. Ngerti? Ya, sekarang perhatikan masing-masing sudah mendapatkan satu materi setiap kelompok. Jadi untuk mendapatkan materi lengkap, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan. Silakan. Silakan berkunjung ke kelompok lain. Ya, silakan dicatat materinya. Kalau sudah selesai, silakan. Ya, kalau sudah selesai, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, setelah materinya sudah terkumpul semua, materi lengkapnya sudah terkumpul, bisa dibaca-baca. Kemudian Bapak akan membagikan lembar atau tugas kelompok. Masing-masing akan mendapatkan satu lembar tugas. Harus diselesaikan secara berkelompok, didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya? Ya, silahkan dikerjakan. Didiskusikan dengan teman-temannya apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Ya. Silakan ditulis. Ya, sudah jelas soalnya. Ya, silakan ditulis pada ini lembar jawaban bagian bawahnya nomor 1 di sini. Oke. Iya, ya. Ini nomor 3 ya, cuma ada ini.
Ini soalnya jelas ya. Ya, ini nomor 1, nomor 2, jadi jawabannya itu ditulis di bagian bawah, sudah disediakan. Ya, ya, silakan dikerjakan. Jadi harus berdiskusi dengan teman kelompoknya supaya jawabannya lebih akurat dan lebih bagus. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 3 sudah? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebentar. Masing-masing perwakilan dari anggota kelompok tampil ke depan untuk mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok lain menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh teman kelompoknya. Paham? Ya, baiklah. Bapak persilahkan dari kelompok 1 dulu untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Memastikan hasil kerja kelompok. Kasih besar Apa suara. itu hadiah? Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau merayakan sesuatu. Ya, itulah tadi hasil persentase temannya dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin mengajukan pertanyaan. Naikkan tangannya. Ya, silakan dari kelompok 2. Tujuan berbagi adalah untuk membantu orang lain dan menciptakan rasa empati dan memperkuat ikatan sosial. Katanya tujuan berbagi itu untuk membantu orang lain dan memperkuat ikatan emosional atau sosial. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dalam berbagi? Berbagi adalah tindakan memberikan sebagian dari yang dimiliki kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu meringankan beban atau membahagiakan orang lain. Ya, itulah jawaban dari temannya di kelompok 1. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi hasil persentasenya. Menurut Bapak itu sudah luar biasa jawabannya. Dan kalau perlu bisa pada pertemuan berikutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Baiklah anak-anak, sekarang kita melangkah ke kegiatan belajar berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah poster yang berisi tentang ajakan atau motivasi kepada orang lain untuk melakukan kegiatan berbagi. Silakan dinaikkan alat tulisnya. Ya, silakan. Karena perlengkapan dan peralatannya sudah siap semua, silakan dikerjakan. Jadi diguntingnya yang rapi ya. Ini Pak. Kira ini Ini juga digunting semua. Ya. Kemudian cara menempelnya harus rapi dan nampak menarik.
Baiklah anak-anak, kalau tugasnya untuk membuat poster sudah selesai, saya minta masing-masing kelompok secara bergiliran tampil ke depan untuk memperlihatkan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama dari kelompok berapa dulu yang mau tampil pertama ke depan? Oh, kelompok 3 dulu. Silakan dari kelompok 3. Silakan. Inilah hasil dari kelompok kami. Berbagi adalah kunci kebahagiaan sejati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, dari kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Ini hasil dari kelompok kami, berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ya, tepuk tangan dari kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Inilah hasil dari kerja kami. Ya. Tidak ada bahan-bahannya terlalu kecil untuk dibagikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Silakan duduk. Ya, itu tadi hasil kerja kelompoknya, pembuatan poster untuk memotivasi orang lain dalam melakukan kegiatan berbagi, cukup luar biasa menurut saya. Olehnya itu, setelah mempelajari materi hadiah dan hikmah berbagi pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Dari kelompok 1 mungkin? Setelah saya mempelajari materi hikmah dan berbagi, saya telah mengetahui apa tujuan dari berbagi. Ya, dari kelompok 2, kelompok 3, silakan. Apa yang bisa dipelajari dari materi ini? Apa yang bisa didapatkan? Saya bisa mengetahui apa tujuan dalam berbagi. Oh, bisa mengetahui tujuan dari berbagi. Dari kelompok 2, silakan. Saya bisa mengetahui apa hikmah dan berbagi. Iya, apa hikmah dari berbagi. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kegiatan terakhir pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan soal pilihan ganda. Yang ini dikerjakan secara individu, ya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya. Dan soal ini merupakan soal pilihan ganda, jadi dibaca baik-baik dan dipilih jawaban yang dianggap paling benar. Silakan. Baiklah, kalau sudah selesai, bisa dibawa kemari. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan dibawa kemari tugasnya. Selanjutnya, ini, ya, selanjutnya. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini untuk materi hadiah dan hikmah berbagi. Dan sebagai penutup, Bapak akan memperlihatkan kesimpulan atau rangkuman pada materi hari ini.
Adapun kesimpulan materi untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah hadiah dan berbagi adalah keduanya merupakan bentuk tindakan yang memiliki dampak positif bagi pemberi maupun penerima. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengharapkan balasan, biasanya dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atau kasih sayang, sementara berbagi adalah tindakan yang memberikan sebagian dari apa yang dimiliki untuk membantu orang lain. Nah, inilah kesimpulan dari materi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, apakah anak-anakku sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tidak sehubungan dengan materi yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita beralih ke bab 5 mengenai sejarah Nabi. Baiklah, marilah kita menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi harapan Bapak kepada anakku sekalian, apa yang kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, yaitu kegiatan memberikan hadiah terhadap sesama atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.